Hui. Ada deh. Ini kita puasa. Ada puasa, batuk lagi nih gara-gara kita suka buka dengan gorengan. Ada deh. Oke, ini juga debu. Mana mini Asna belum datang bawakan anuku, tempat-tempatku sama taruh pisang gorengku. Pinjam barang tak lama sekali. Masa mau saya lagi yang pergi ambil. Es buah aku deh. Belum dibelikan esnya. Apalagi nih? Oh, astaga, ini debu. Bisa sekali ini debu. Ini lagi tidak mau hilang. Harumnya ini ubi goreng. Tinggal lombonya. Deh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Halo. Kenapa? Kembalikan. Ini mi toh? Ini mi. Kenapa suka lama aku kasih kembali? Ini samuan bikinkan pesanannya Abdi. Tidak ada tempatku. Iya, Kak. Kenapa itu kok loyo-loyo? Saya bingung. Kayak kok ada saja puasa. Masa bingung ini. Apa itu? Tunggu dulu ya, Sam. Ini dulu sama curhat deh. Hawa toh. Ada deh. Tidak enak anuku. Ini Apa? puasa baru belum bisa bayar anuku tang puasaku. Oh, yang tahun lalu. Iya, pemitu itu jalan keluarnya apa seharus bayar pakai apa di sama mungkin sama kas sumbang mungkin anak yatim mungkin begitu di orang pakai Tidak tahu mi itu. Tapi kalau setahuku kalau namanya kita punya kalam puasa begitu, mak kita puasa kembali tuh berapa kalamu? Allah keperajo pakai parau suaramu. Tahu gitu kita buka puasa dengan gorengan terus. Lebih minyak. Iya, baru banyak lagi. Berapakah? Nah itu hari saya lagi halangan tuh 1 minggu. Kenapa kok tidak bayar ini kemarin? Tahu deh banyak sekali banyak sekali kegiatan. Wah, kegiatan apa membara? Tuh tahu gitu. Wah, Bagaimana apa solusinya di? itu bisa tidak tahu mas. Siapa tahu udah cepat datang sebentar nih Pak Ustadz. Bagus ku tanya. Karena yang saya tahu juga itu kalau ada kala puasa atau begitu, mas sebelum puasa kita harus puasa memang gantinya. Kira-kira diterima jika itu puasa kasihan? Saya tidak tahu Hami juga saya. Kalau kau ikhlas toh pasti diterima ji sama Allah. Delah kalau tidak ikhlas tidak mungkin saya pergi puasa. Iya sabar-sabar misalnya aku tunggu-tunggu Pak Ustadz. Saya bingung saya ini. Kayaknya saya ragu-ragu puasa. Siapa tahu saya puasa tidak diterima. Tidak puasa juga kewajibannya kita. Tapi itu juga belum juga saya bayar. Gimana di? Tumi telia kok teh sibuk-sibuk. Apakah juga kau ada kerja? Bukan. Apakah juga kesibukanmu? Ini kan artis. Bukan juga artis saja sibuk. Kita ini banyak sekali kerjaannya kita. Sibuk pergi sama Inani Gate. Aku tahu juga bisnisnya kita toh. Gimana di? Jadi kok ejek-ejek saya begitu. Saya ini cari solusi bagaimana. Saya tidak tahu mau kasih solusi apa. Saya ini lagi tidak enak. Saya salah datang pale minta solusi. Kalau kau mau minta kalau kau mau minta utang,
bisa aja tapi lunas dulu utangmu yang lama. Jangan kasih pusing saya deh. Bukan utang yang saya datang bahas. Masalah masalahku itu. Iya. Apa kan? Mami Saya ambol. pusing ini. Udah datang pion apa Ustaz? Ustaz? Tidak bisa kasih solusi deh. Bagaimana Di? Mau kasih juga. Saya bingung deh. Pokoknya saya bingung. Bagaimana Dek? Datang juga Abdi kayaknya tidak bisa kasih solusi. Kamu juga tidak bisa. Makanya jangan dulu kau cepat pulang ini, kau di sini dulu. Siapa tahu sebentar Pak Ustadz ada datang pesan pabukanya. Kita tanya. Bagaimana Dik? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Istighfar. Lisan penuh makna, syarat nilai luhur budaya. Mengalun indah, mengisi sendi-sendi kehidupan. Menjadi pesan moral yang kuat, menjaga keharmonisan hubungan pribadi, keluarga, dan adat masyarakat suku Tolaki. Moanggo, syair kehidupan suku Tolaki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi bagaimana ini kok tidak bisa kasih solusi kah? Yang saya tahu puasa atau seperti saya kasih makan anak yatim Di. Mana saya tidak tahu itu. Bagus kau tunggu-tunggu Pak Ustadz. Nah itu masih lama. Jam dulu kau pulang. Apa kau pulang bikin? Boh. Biasanya juga kau pesan-pesan juga kau kurir-kurir. Nah sekali-sekali toh pesan juga. Boy. Itu kok sekali datang cerita kok kurir terus makanan. Masa bilang bosan juga kalau itu terus. Sekali-sekali tuh kita masak. Masa kira katanya nanti dia patah kuku kalau kamu masak. Pusing ini deh, ya Allah, bagaimana Di? Demi kamu, dikasih tahu lagi. Berarti ini tuh, seumpama lagi ini bulan, saya datang bulan lagi tuh. Boleh lagi. Ma harus kau puasa itu. Pokoknya kalau lagi kau hitung-hitung berapa itu kalamu, lagi berapa hari ini mau puasa, itu nanti baru kau ganti. Setahu saya begitu. Hanya kalau kau masih ragu udah datang pion Pak Ustadz. Iya ya Allah, Beh. Itu hari kenapa sih tidak mau puasa? Iya, kau tidak ada haji juga bikin apa? Iya. Bilang juga kerja, kau tidak ada juga kerja Nah kau juga. Kerja tidak mungkin tidak puasa. Apa kau kerja? Pergi pamer-pamer, ria-ria. Mau dilihat, mau dibilang. Tidak Ji. Baru sekali kegiatanku, kau tidak mengerti sekali. Apa tidak mengerti? Kenapa? Pesananku. Astaga Dela, saya minta maaf sebentar Pio. Saya lain mau keho. Kau selalu minta maaf terus. Kemarin lagi pesananku kau tidak bikinkan. Hanya yang terucap di mulutmu cuma minta maaf terus. Tempe itu? Kok kayak saja kau itu orang mencalek. Selalu mengoni-ngoni ambo terus. Sini pokok duduk. Apa Asna rinduku? Apa? Siapa kau bisa jalan keluar tuh? Iya. Saya ini kan ada utang puasa tuh. Iya. Utang puasa itu belum bisa bayar. Bagaimana itu Di? Maksudnya kamu Vidya? Iya, betul itu. Saya kira ada tetanggamu itu namanya Vidya. Jadi itu yang pabalu RB. Bikin sakit kepala ini naik kain gorong hanu iboeku.
Kenapa kok bingung Asna ya Allah? Bisa banyak, mau itu pohai. Banyak kalanya puasa. Oh, Namanya untuk kita dirimu perempuan sendiri tuh. kah ini? Iyo, Oh, kenapa kok bingung-bingung, kok pusing-pusing? kenapa ya? Ada deh, kok kasih makan saya tetanggamu. Oh begitu, Ya iyalah. Hah? termasuk Eh. juga oh. Betul, termasuk saya. Tapi kan orang mampu. Aduh, Yang saya tahu itu kayaknya Vidya itu harus tidak orang- mengenal Ji. Dia mau susah, dia orang mampu. Nggak apa-apa, kasih makan tetangga sebelah rumahmu. Termasuk saya juga. Begitu. Boleh. Wah, Tambah tegang leher tuh. Kenapa mau tegang leher, kok mau kasih makan saya? wah. Kayaknya tidak termasuk ini. Oh, gue percaya datang Pak Ustadz. Kita bertanya, Kasihan. kita percaya dia ini. Kau kasih ribet hidupmu. Serius. Jadi saya mau masak, baru saya suruh. Kamu orang datang makan begitu. Ya iyalah. Nggak mungkin kau Selama 7 hari itu. Mau. Ya, amot, jangan media deh lah. Astaga, Ombu. Jangan Kenapa media. kayak kau berat sekali? Ya bukan berat. Kalau begitu jalan keluarnya saya mau toh. Iya, Biar kan Ona- kamu Vidya toh? biar satu bulan Oh, saya mau. oke, seru lagi. Tapi pertanyaanku memang begitu kan, jangan sampai saya rugi Pak. Iya, gimana kau dengar itu? Kau Puri, tadi kau browsing. Hawang giro browsing? Aduh. Bronis? Kenapa browsing? Hawang giro? Cari-cari kau di internet apa itu video apa begitu, dan itu salah satunya tadi yang saya bicara itu. Kasih makan kau tetanggamu termasuk saya, itu masuk di situ. Jangan mi bodoh kalau dia. Buti-buti kau itu bodoh. Kurang hamil sambung. Mau dia bodoh. Kalau dia mau juga. Tidak, dia bodoh itu. Dia mau makan gratis. Tidak usah. Kan dulu bodoh percaya. Serius. Lillahi ta'ala. Lain ini, lain juga ini, jangan Aduh. bingung. Jangan bilang aku percaya. Datang Pak Ustadz. Kau mau percaya Ipuri Boyko atau ya Abdi? Iya. Ma percaya juga kamu. Nah, terus? Masuk akal juga kamu, Ah. tapi kan logikanya kan orang-orang mampu. Vidya itu tidak mengenal orang mampu. Selama niatmu itu bagus, kau mau kasih makan tetanggamu dan sayang, tambah kau lagi begitu. Oh begitu. Iya. Nanti kalian nanti bawa temanmu banyak-banyak. Jangan kau suka tunda-tunda kalau kau mau Vidya. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz. Puri sudah siap nih kuenya Bu Ustadz. Iya, sebentar bisa pergi antar, iya. Ntar karena Iya. dia pesan ini. Iya, Pak Ustadz. Belum bisa saya ambilin berarti. Sebentar, belum ada sebentar, esnya. Puri. Iya, kita dulu Pak Oh, iya. Ustadz. Tuh ya, lagi galau. Kenapa? Iya, ada gelisah. Tidak jatuh di situ Pak Ustadz. Udah, Ji. Gaji, aman je, kuat teh. Ini masalahku Pak Ustadz. Ini mau puasa, Mm-mm. tapi kan utang puasaku belum saya bayar. Ya, Baru 7 lagi. Bagaimana nih Pak 7 Ustadz? puasa biasanya Iya. ditinggalkan sesuai dengan hari kalau misalnya berhalangan Iya. kan. Jadi nantinya siapa saja yang kemudian wa alal lazina mamangkana minkum maridon au ala safarin, orang yang sakit termasuk kemudian nanti haid itu dihitung sakit dia nanti ya, maka dia itu fa'iddatum min ayyamin ukhor, hendaklah dia ganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Hanya nanti ada pengecualiannya. Kalau misalnya ada orang wa alal lazina yutikuna, ada orang itu dia kesusahan. Yutikuna itu yang pertama, ada orang tua susah lemah. Yang kedua, ada orang kemudian sakit, harapannya kecil untuk sembuh. Maka mereka ini fidyatun to'amum miskin, memberi kemudian fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin yang dia beri makan. Oh begitu Ustadz. Tapi Iya. kan dia suruh saya ini orang-orang mampu. Oh jangan. Nah, kalau pengertian Vidya itu sendiri apa sebenarnya? Ustadz? Fidyah itu artinya memberikan makan. Kalau di zamannya Nabi biasanya bahan makanan pokok yang dikasihkan, sekarang ini ulama membolehkan makanan jadi. Iya. Atau kemudian uang seharga makanan Iya. untuk dipakai berbuka orang miskin itu. Jadi nanti dia dihitung menutupi puasanya. Kenapa kan memberi makan orang berpuasa itu dapat pahala toh? Iya. Sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Jadi begitu. Terus apa hukumnya bayar fidyah tuh Pak? Membayar fidyah itu hukumnya wajib. Bagi mereka tadi itu ya, satu, orang yang sudah tua, sudah lemah. Yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh berdasarkan vonis dokter. Yang ketiga, orang yang hamil, Hah. melahirkan, Ya. menyusui, belum bernafas baik-baik, hamil lagi, Ya, berarti subur itu, Pak Ustadz. Ada orang begitu toh? Iya subur itu sama tetanggaku itu. Iya subur. begitu toh? Jadi anaknya dia begini. Nah, berjenjang. Nah, begini. Berarti itu. Yang begitu itu pakai Iya. fidyah saja. Oh.
videonya itu bagiannya dia mengganti dengan apa itu? Memberikan makan satu orang miskin sehari yang dia tinggalkan. Jadi memberi makan orang miskin sehari sama dengan sehari yang dia tinggalkan. Setiap hari yang ditinggalkan memberikan makan orang miskin. Ada ulama mengatakan dikali 2 kan orang makannya 2 kali sehari. Kalau di Indonesia biasa 3 kali. Tetapi boleh kalau 1 kali saja. Sekali 1 hari ditinggalkan memberi makan 1, boleh begitu. Boleh kali 2, boleh kali 3. Tergantung keuangan. Kalau diganti dengan yang lain kayak beras atau apa boleh. Boleh mengganti beras, boleh mengganti sagu, boleh kemudian boleh. Berarti ada pisang tuh kamu? Pisang, dia boleh pisang. Terus begitu. Kalau mengganti dalam bentuk itu apakah takarannya itu bagaimana Ustaz? Jadi idealnya sebenarnya itu fidyah itu seperti apa yang kita makan, apa yang kau makan itu juga kau fidyahkan. Karena fidyah ini sebenarnya masih bersaudara dengan zakat. Jadi kan pernah kita bahas toh, kalau kau berzakat beras premium maka makan beras premium, zakatmu beras premium. Fidyahmu juga kalau bisa beras yang itu. Artinya Ustadz kalau umpama berasnya segini harganya, kalau dikonversi dalam bentuk uang begitu harus sama gitu. Harus juga sama. Jangan lebih rendah lah. Oh begitu. Tuh dengar betul bayas. Nah betul salah pengertian. Menaiki. Apa kata diajar-ajar kamu? Suruh saya katanya. Kasih makan dia. Iya. Jangan, tidak masuk dia kategori ini. Ini orang kaya ini. Aduh, pejabat ini, tantenya tidak masuk dia. Biasa aja Pak Ustaz. Bawa teman-temannya. Jangan, bukan bawa teman-teman. 1 orang saja miskin untuk 1 hari. Tapi kan kalau saya kasih makan biar pahala, berdapat terus pahala. Ustaz kalau umpama kita ada orang tua, terus dia mau menunaikan ibadah kayak ibadah haji, gitu, umroh, terus ternyata meninggal. Bisa di video begitu. Jadi bagaimana orang tua yang ketika misalnya dia meninggalnya di bulan Ramadan, dia meninggal di bulan Ramadan, ada utang puasanya toh, maka nanti dia difidyahkan itu orang tua itu. Sebanyak berapa Ramadan yang dia tinggalkan, difidyahkan. Siapa yang memfidyahkan? Tugasnya ahli waris. Jadi ahli waris itu jangan cuma hartanya saja orang tuamu kau incar-incar terus. Jadi, utangnya juga itu tanggung jawabmu ahli waris, termasuk utang puasa, utang nazar. Misalnya tadi mau naik haji tidak sempat, maka nazarnya itu kamu yang harus nanti pada saat umroh atau haji, kau badal umroh atau badal haji, begitu. Oh, berarti hukumnya fidyah ini wajib. Wajib. Ada tarik-tarik apa itu? Ada. Tarik ayat Jadi atau apa, Pak? dia baku sambung itu di surah Al-Baqarah 183 toh, "Wa man kana minkum maridon", siapa yang sakit atau au ala safarin atau dalam perjalanan. Kemudian wa alal ladzi yutiku, alal ladzina yutikuna, orang-orang yang yutikuna. Yutikuna itu sebuah, kalau ditafsirnya itu masuk kemudian orang sakit kecil harapan sembuh, orang tua yang sangat lemah, dan yang ketiga itu tadi orang yang tadi hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, sampai marah BKKBN, sampai marah pemerintah. Oh itu Pak Ustadz, KB-nya masih di leher. Celana sudah lutut. Oh begitu kan? Iya. KB-nya dia Ada sombah-sombah itu dia terakhir gagal itu program di sana. Oh ini tidak jadi dia tahu. Tapi kalau kayak dia belum, masih muda, berarti kamu masih harus tunggu nanti ke depan, siapa tahu ada waktu lowong, harus kodok kalau dia ini masih muda. Berarti tuh Ustadz kalau memang sepenting itu fidyah ya dalam Islam ya. Iya. Fidyah itu adalah solusi bagi mereka yang tidak ada kemampuan. Tapi kan kalau ini sering saya dengar, tapi kan udah ke dalam satu Ramadan itu kan kalau tidak pernah kasih habis katanya puasa, baru apa deh, tidak pernah kasih habis puasa terus tidak puasa lagi bulan Lebaran atau puasa, tidak diwajibkan katanya begitu untuk membayar fidyah begitu. Jadi ada istilah begitu. Jadi kalau orang masih muda atau dia kemudian belum sempat bayar puasanya, datang lagi puasa berikutnya, berarti nanti dia kali 2 tuh. Berarti dia itu berutangnya ganda, nanti dia harus bayar tetap utang itu. Jadi utangnya itu selama tidak dibayar,
maka dia tetap dihitung utang. Jadi menumpuk. Pengecualiannya tadi itu hanya bagi mereka yang hamil, melahirkan, Nah, kalau yang menyusui, kalau yang bolong melahirkan, menyusui, Aduh. sombah. ya gitu. Pak Ustadz, kalau yang bolong-bolong puasa itu videonya bagaimana? Bisa Oh, mengganti? tidak, tidak semua orang mendapatkan hak untuk fidyah. Jadi orang anak yang masih muda, yang masih kuat, dia itu kenanya qadha. Mengganti dengan dalam bentuk uang tidak boleh? Video itu? Fidyah itu nanti boleh bentuknya uang, Iya. boleh makanan. Oh. Bahkan ada hadis begini itu, ada hadis Nabi begini. Iya. Ada sahabat toh disuruh fidyah, dia bilang tidak ada ini apa-apa. Iya. Kata Nabi, ya hanya air, dia bilang air, tidak ada juga. Bilang kurma juga tidak ada. Nah, saya itu ada tetangga Ustadz. Dia itu orang susah sekali. Fakir miskin. Fakir miskin lah. Iya. Kira-kira bagaimana aturan dalam Islam untuk dia berfidyah itu? Apakah dia Jadi miskin, baru ada lagi utang puasanya. Iya. Ada utangnya di warung, ada juga utangnya sama Tuhan. Iya, iya. Harus dibayar dua-duanya. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Utang itu harus dibayar. Jadi, maka kalau bagi mereka yang miskin itu, kategorinya itu kata Nabi SAW biasa. Nabi itu pernah didatangi oleh orang yang miskin, dia mengatakan, sebagaimana saya celaka saya ini, melanggar saya karena kafarat saya ini. Maksudnya dia berhubungan toh ketika bulan Ramadan karena kafarat. Maka kata kemudian Nabi, kalau kamu melanggar berhubungan di dalam bulan Ramadan, maka kamu itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. 2 bulan berturut-turut. Bagaimana ini saja baru 3 hari, ini sudah melanggar kita. Kata kemudian Nabi, kalau begitu, fa ita'amun sittinan miskinan, kasih makan saja 60 orang miskin. Dia bilang, bagaimana ini caranya mau kasih makan orang miskin? 60, nah biar satu saja setengah mati. Akhirnya dikasih kemudian dia kurma. Kata Nabi, bawakan ini orang miskin. Dia bilang, yang bagaimana? Dia bilang, yang paling miskin di kampung. Dia bilang, nah saya yang paling miskin di sana. Maka dia bilang, Nabi kalau begitu bawa pulang di rumah, mau makan dengan anak istrimu. Begitu juga itu nanti. Bagi mereka yang kemudian itu fidyah, padahal dia yang paling miskin di situ, toh, maka bawakan keluargamu. Terakhir itu solusinya, bawakan keluargamu, kasih makan keluargamu. Yang penting dia miskin. Yang penting dia yang paling miskin. Dia di situ. paling miskin. Oh, terus kalau umpama saya mau pergi ke keluarga aku membayar fidyah itu, apakah cuma saya bilang Bismillahirrahmanirrahim itu sah? Apakah ada lafaznya atau niatnya itu, Ustaz? Jadi niatnya menyalurkan itu fidyah. boleh pakai, niat itu kan fi qalbi, dalam hati. Iya. Niat itu dalam hati. Boleh hanya membaca basmalah. Kalau mau lengkapnya itu bunyinya doanya begini, sama dengan doanya zakat. Ajrakallahumma fima baqaita wa barakallahumma fima ataita wa jalalahumma tahuran birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bagi yang menerimanya. Yang memberikannya itu saya niat. Pakai bahasa Indonesia. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dan kemudian fidyah saya lillahi ta'ala. Pakai bahasa begitu boleh. Yang penting dalam hati. Iya. Asna, tempe? Terus, Pak Ustadz ini Kasihan. Kamu harus jaga kesehatan. Iya, Pak Ustadz. Jaga Ini kesehatan. tadi dia gorengan. Iya, makanya itu kamu harus jaga kesehatan. puasa terus dengan gorengan. Apa pertanyaanmu? Kau tidak lupa, Ji? Kau tidak lupa, Tidak, Ji. Pak Ustadz. Ini kan kalau kita lihat di lingkungan kita, apalagi mungkin kita tidak tahu kalau orang tua kita dulu kan belum ada yang paham agamanya seperti era modern sekarang. Iya, gimana? Maksudnya kita tidak tahu, jangan sampai mungkin pada saat mereka masih dalam lingkungan kehidupan rumah tangganya mungkin ada yang sempat hilap kayak tadi berhubungan dalam bulan Ramadan. Iya. Apakah kita sebagai anak, mungkin ini kan namanya prasangka sebagai anak, tapi apakah boleh tanpa mereka tahu, takutnya nanti tersinggung atau apa? Iya. Apakah boleh kita yang niatkan Mengeluarkan fidyah untuk mereka? Bagaimana itu? Jadi Pak Ustadz? anak-anak yang memiliki kemampuan boleh menutupi kekurangan orang tuanya. Misalnya orang tuanya ada puasa yang kemudian tertinggal, termasuk nantinya ini ya. Ada misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in itu bahwa orang yang bekerja keras
yang jenisnya buruk, yang memang kalau dia tidak kerja, tidak makan anak keluarganya, maka dia juga ini, kata sebagian ulama itu di kitab itu, dia juga ini masuk kategori diberikan kemudian kelonggaran pakai fidyah saja. Kan kadang ada orang tua kita begitu toh, Iya, Pak kerja Ustadz. keras kasihan. Iya. Dia tidak puasa dia. Iya. Nah, maka yang begini-begini anaknya bisa menutupi bayarkan fidyah orang tuanya. Meski tanpa mereka Iya. tahu ya kita cukup melepaskan. Cukupnya melepaskan saja tanpa mereka harus Masya tahu Allah. begitu. Itu anak yang berbakti karena kan ada orang nanti kesian begitu dari tahun ke tahun memang kerja. Iya, Nggak bisa iya. tidak kerja. Kalau tidak kerja tidak makan. Iya. Iya, iya, Karena iya. keadaan tidak, maksudnya karena bukan terlahir sebagai anak yang pakai sendok emas, Iya, sudah sendok memang emas dilahir dengan tulang yang kuat, jadi harus berusaha Harus terus. kerja. Iya. Jadi anaknya kalau kemudian sudah mampu boleh menutupi itu tanpa dia tahu juga orang tuanya supaya dia menjaga kehormatan orang tuanya. Iya. Insya Allah itu akan lebih baik justru Masya sebenarnya. Allah. Anak berbakti begitu. Ya, Islam itu sangat indah ya, Pak Ustadz. Oh iya toh. Sangat mudah ya. Mudah. Semua ada solusinya. Masya Tidak ada yang tidak ada Allah. solusinya dalam Islam. Makanya begini, kesimpulannya bahwa fidyah itu adalah solusi untuk kemudahan. Tapi jangan mempermudah-mudah. Tadi memberi makan, kamu bilang sembarang yang makan, biar kamu juga mau ikut makan. Tidak toh. Kalau keluarga orang kaya itu tidak boleh ikut makan fidyah itu. Jadi fidyah itu diperuntukkan bagi mereka to'amum miskin, untuk kemudian menutupi puasa orang yang tidak memungkinkan lagi puasa orang tua, kemudian orang yang hamil secara berturut-turut melahirkan, dan termasuk orang yang tidak memiliki harapan untuk sembuh. Jadi begitu. Tadi toamu miskin, Ustaznya, toamu miskin. biarkan kau miskin, dia bilang Pak Ustadz itu. Nggak. Jangan melesetkan ayat, Jangan tidak tafsirkan boleh. salah-salah. Tidak boleh. Saya kira, Begitu. enggak, hampir sama, toamu miskin. Tolong Pak Ustadz. Oh, bahasa apa? Tawamu. Kalau kita ditolaki, toamu miskin. Biarkan saja kau Tobat miskin. kamu miskin. Begitu. Tolong Pak Ustadz diluruskan tadi, jangan sampai nanti pemirsa kita Iya, salah itu paham. amun miskin itu memberi makan orang miskin. Iya. To'amun. Jadi miskin itu ada pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan. Di bawahnya fakir. Ini nama juga pansley ya, Ustadz kan gitu ya Ustadz ya, Iya, nggak apa-apa betul. ya. Iya, iya, iya. Begitu ya, Pak saya Ustadz. balik dulu. Iya, sebentar saya antarkan. Antarkan Ibu Nah. Iya, Assalamualaikum. isbuahnya. Waalaikumsalam. Cocok begitu tak? Aso aku tersalah. Toh, saya bilang, Ji. Sosok memang ini teh sosok. Udah sengaja. Karena tidak ada uang mau pergi Karena saya tahu berbuka. sebentar kau mau masak daging sambal goreng tuh. Itu bisa buru-buru tadi. Memang bela dia. Saya bilang, Ji. Dia apa sama masa dia tahu. Nah. Saya curiga datang sombong. Berasmu saja kemarin dulu kamu sakat toh. Tesia. Saya tahu kau mau bikin sambal goreng. Udah tahu padahal sebelum pergi itu. Udah lihat saya pergi di pasar beli daging.